Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Peserta bahasa Al-Qur'an di pola 15 ini kita mengkaji susunan bahasa Al-Quran langsung dengan modal 15 pola. Nah, dengan menggunakan tafsir Nawawi ya. Surat An-Nahl surat 16. Sekarang ayat berapa itu? Ayat 61, 62 sudah. Terus 64 sudah. Ya, 64 sudah. 65. 65 lagi ya. Jadi ini dia kajiannya, yaitu sekarang mengenai kajian bahasa dari segi bahasa, mencari fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, dan masdar sudah. Nah, sekarang tafsir dari almarhum Nawawi ya. Coba kita lihat ya di sini. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawm walahum azabun alimum walahum azabun alimum. Coba diulang lagi bacanya. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adabun alim. Ini ayat 63, Pak. 63 ya? 63. Ya, 64 nanti nih ya. 63. Jadi tallahi ya. Jadi bacaannya ini apa? Tallahi. Jadi ini kan sudah, ini tallahi sebenarnya ini ta huruf sumpah namanya. Kalau belajar di Al-Quran namanya huruful qasam ya. Huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3, yaitu waw, ba, ta. Jadi ini Allah. Ini ta-nya ini. Ta ini hanya nempel. Jadi aslinya di sini adalah Allah. Jadi sama seperti wallahi, waw saja di sini berarti nampak Allahnya. Jadi huruf sumpah yaitu ada 3. Pertama waw, yang kedua ba, yang ketiga ta. Itu maka sering dipakai orang wallahi, billahi, tallahi. Jadi huruf sumpah itu 3, artinya sama-sama itu demi, ya demi. Jadi arti huruf sumpah itu adalah demi. Jadi seperti ini. Dan sama seperti huruf jar. Huruf jar kan membawakan baris, itu makanya dia berbaris bawah. Tallahi, berarti demi Allah. Ya, biasanya Allah bersumpah dengan ciptaan seperti wal asri, wad duha, wal laili, wat tini. Tapi di sini tallahi. Jadi adapun pengertian sumpah,
Kenapa Allah pakai sumpah? Berarti ada hal yang sangat penting. Ya, kepentingannya bukan sama Allah, kepentingan kepada manusia. Jadi pakai sumpah Allah di sini. Jadi tallahi, demi Allah. Jadi Allah mengatakan demi Allah. Alanya ini belum belajar kita, tapi sungguh juga artinya. Yang qad sungguh juga. Jadi demi Allah, sungguh, sungguh. Berarti penekanan kalau sudah pakai sebenarnya kalau sudah pakai demi itu sudah kuat juga. Jadi manusia terbagi tiga menurut kajian orang mantik, ya. Ada yang bersih. Yang bersih maksudnya bersih khalis zihni namanya, arti bersih otaknya, jiwanya bersih. Tidak banyak cerita, apa yang dikatakan diterimanya. Yang kedua ada kelompok yang ingin selalu curiga atau ingin dalil. Itu dipakai penegas. Yang satu lagi ingkari namanya. Jadi suka membantah, maka Allah pakai sumpah. Jadi itu maka di sini demi Allah. Sungguh, dipakai lagi penegas. Jadi demi Allah sungguh-sungguh. Baru arsalna ini fil madi. Itu dipelajari. Telah mengutus kami. Baru kita kan kajian tafsir. Yang telah mengutus kami, kaminya Allah, maksudnya telah mengutus. Yang dimaksudnya kena utus itu ini. Rasulun. Apa bacaannya nih? Rasulun. Rasulan. Ya, rasulan. Jadi ini rasulan dalam bentuk tunggal atau bentuk dua atau bentuk banyak. Dalam bentuk banyak. Bentuk banyak muzakkar salim, muannas salim atau taksir. Taksir. Ya. Jadi itu maka dia seperti ini. Kemudian fungsinya lagi, kenapa baris dua di atas dia rasulan? Karena maf'ul. Ya, maf'ul dari arsalna ya. Jadi itu maka bersumpah Allah sungguh-sungguh, demi Allah sungguh-sungguh telah mengutus kami banyak rasul. Jadi semenjak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad terakhir. Ya, jumlah nabi dan rasul itu dalam hadis disebutkan ada mengatakan 120, ada 124.000 ya. Jadi itu nabi dan rasul. Jadi sudah banyak sebenarnya diutus oleh Allah untuk menjelaskan supaya mengerti siapa sebenarnya Tuhan yang sebenarnya. Jadi tidaklah seperti yang di atas macam-macam diberikan atau dibangsakan kepada Tuhan. Jadi dari sini dapat kita pelajaran berarti sudah banyak rasul pakai sumpah Allah diutus oleh Allah. Kemana diutusnya? Ini kan ayat yang biru-biru muda ini, yang hijau-hijau muda ini. Ila umami. Umami ini bentuk banyak dari ummah. Kalau umat satu kelompok, kalau umam banyak umat. Jadi rasul-rasul itu telah kami utus banyak rasul kepada banyak umat. Umami, banyak umat. Umami, min qablika, min huruf jar. Ya, min huruf jar yang dijarkannya zarab juga. Jadi min qablika mudhafun ilaih. Jadi sebelum engkau. Engkau siapa di sini maksudnya? Muhammad. Ya, karena Al-Qur'an. Jadi sebelum engkau Muhammad sudah banyak rasul-rasul yang kami utus kepada mereka. Jadi idealnya orang belakangan sebenarnya tambah baik, tapi terbalik. Kenyataan yang paling bagus umat adalah semasa Nabi Muhammad. Dia katakan setelah itu 3 kali dia mengatakan. Yang keempatnya sudah macam-macam, apalagi sampai sekarang.
Nah, itu maka di dalam surah Al-Waqiah itu orang yang pertama disebutkan as-sabiqun as-sabiqun atau as-sabiqun al-awwalun. Nah, baru yang kedua ashabul yamin, kelompok kanan. Nah, baru ashabus shimal. Jadi keterangannya ada itu kelompok yang as-sabiqun as-sabiqun, banyak orang dahulu, sangat sedikit orang belakangan. Nah, itulah. Tapi karena masih ada sedikit, mudah-mudahan kita lah bisa masuk ke kelompok sedikit itu, makanya perjuangan berat. Kalau perjuangan masih menghadapi ekonomi, masih penyakit, itu masih kecil. Sebenarnya perjuangan yang berat, bagaimana mengajak orang supaya sadar kepada Allah. Ya, jadi itu makanya umat-umat sebelum engkau Muhammad ya sudah diutus sebelum engkau. Ini dia tafsirnya oleh Pak Nawawi. Apa bacaannya kira-kira ini sampai sini saja apa? Fa, Fada'u terus hum hum. Ya. Jadi ilal ini haq. fa satu, da'au Da'u satu, hum hum satu. Kalau da'au ini bentuk apa kira-kira ini? Kalau fa belum jamak belajar kita. muzakkar. Jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar itu kata benda. Itu ragu ini. Fi'il madi. Fi'il madi. Mestinya fi'il madi itu kalau tidak ada hum ini di sini, baru berdiri alif di sini dibuat. Begitu. Tapi kalau sudah ada dhamir melengket di ekornya, maka alifnya tidak dibuat lagi. Kalau fi'il madi ini kan bentuk sudah banyak ini. Kalau bentuk satunya apa ini? Da'a. Ya da'a. Ada ya-nya atau alif berdiri. Itu maka nanti kalau dibuat da'a, misalnya da'aya atau da'awa atau da'a berdiri, mudhari'nya ketahuan. Kalau dibuat fi'il mudhari'nya yad'u. Yad'u. Kalau ini da'a, da'u. Hilang apanya alif tadi. Arti da'a kan menyeru. Kalau masdarnya seperti kajian orang ulak karang tadi sebenarnya kan da'a yad'u dakwah. Pakai tamarbuta itu. Jadi da'a yad'u dakwatan. Dakwatan. Berdakwah. Jadi fada'uhum. Hum menjadi apa fungsinya di sini? Fa'il. Yang fa'ilnya di sini hum. Oh, Kalau yang hum ini? jadi maf'ul lah. Ya, maf'ul ini. Jadi da'a kan mengajak mereka. Mereka rasul maksudnya ini. Rusulan ini. Jadi fa maka mengajaklah mereka rasul-rasul itu. Ini Pada menafsirkan ini mereka. akan mereka umam. Sampai sekarang kan yang pengganti rasul hanyalah para ulama. Kan Ya. disebutkan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi maka berdakwahlah mereka para rasul itu terhadap mereka umat-umat. Untuk apa mereka berdakwah atau mengajak? Dakwah itu artinya mengajak. Baru apa bacanya nih? Kepada ilal haqqi. Ya, kepada yang benar. Al-haq. Yang benar itu hanya dari Allah. Adapun dari manusia, kalau cocok dengan kata Allah, ya benar. Tapi kalau enggak, berarti salah. Al-haq. Itu makanya ada kalau Ibnu Arabi menulis bukunya Al-haq. Itu agak berat itu kajinya. Ya. Kanal haq, kanal haq. Yang hak itu maksudnya selain dari Allah tidak hak. Jadi datang yang hak akan hapus yang batil. Jadi para nabi mengajak mereka manusia kepada yang hak. Itu maksudnya dari tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Jadi maksudnya umat yang sebelumnya sudah diajak, maka kita yang belakangan sebenarnya sudah beruntung dibanding orang dahulu. Tapi terbalik, orang dahulu lebih hebat lagi orang belakangan. Jadi godaan di dunia makin berat. Lalu waktu diajak umat-umat itu, apa bacaannya nih? Fazayyana. Fazayyana. Di atas kan sudah diterangkan. Fa ini sama juga belum belajar kita fa, lalu boleh.
Kalau zayyana bentuk apa? Di atas kan sudah dipelajari. Zayyana ini dia. Mana itu? Zayyana ini. Kan ini zayyana. Zayyana yuzayyinu Madi. tazyinan. Fil madi. Nah, fi'il madi. Coba terkam mana fa'ilnya ini. Huwa. Itu maka sengaja Ustadz buatkan sama merah. Oh, Kalau syaitan. Nah, kalau as-syaitan, kalau jadi fa'il bagaimana bacaannya? Menjadi fa'il. Kan jadi fa'il dia. Coba baca. Fazayyana lahumus. Syaitanu. Iya, syaitanu. Ya, jadi fa'il undang-undangnya baris depan. Jadi begitu banyak rasul-rasul mengajak umat yang banyak itu maka di sini maka menghiasi atau menggoda, memperindah. Zayyana itu kan mengiming-imingi. Maka menggoda-godalah, memperindah-indahlah bagi mereka manusia itu, maksudnya bagi umam-umam ini, siapa yang melakukan zayyana? Syaitan. Nah, itu makanya syaitan walaupun bagaimana, dia kerjanya tetap menggoda. Jadi itu makanya kita, termasuk anak-anak Bapak, jangan sampai tergoda oleh setan. Kita harus sadar, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kondisinya, harus stabil, jangan sampai hilang. Sebenarnya yang setan itu kan kita. Diri kita ini yang berubah jadi setan. Itu maka kalau sadar kepada Allah, maka kuat dia. Begitu nggak sadar kepada Allah, maka jadi setan. Itulah walaupun banyak rasul mendakwahi, tapi setan pandai pula. Tapi ada dalam ayat, ada orang nggak bisa digoda setan. Itulah kata Allah, itu urusan hambaku. Gitu. Jadi fazayyana lahumus syaitanu. Maka mengiming-imingi atau memperindahlah bagi mereka siapa? Syaitan. Yang diperindah setan itu apa? Ini apa bacaannya? A'malahum. Ya, a'malah. Kenapa a'mala dibaca ini? Karena dia menjadi maf'ul. Ya, maf'ul dari zayyana syaitan ya. A'mal bentuk jamak taksir dari amala. Amalan, amalani, a'mal, jamak taksir. Jadi, maka memperindah bagi mereka manusia umat-umat itu, walaupun banyak rasul datang, yang memperindah-indah adalah syaitan. Yang diperindah-indah setan itu akan aktivitas mereka, amalan-amalan mereka. Jadi amalan-amalan manusia itu dipoles-poles oleh setan. Tapi amalan-amalan itu jelek sebenarnya, cuma dipoles-polesnya, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Yang amalan sebenarnya yang bagus, ya dikatakannya malas dia. Kalau yang amalan yang kotor atau yang nggak baik, diperindahnya, dipolesnya. Ini makanya. Ini ada keterangan. Ini dia. Menerangkan akmal. Itu maka bentuk mu'annas ini. Karena ini jamaknya jamak taksir tidak berakal. Kan nggak dalam arti manusia ini. Kan amalan. Maka dihukum bentuk tunggal mu'annas. Bisa seperti itu maka namanya sini apa bacaannya kalau misalnya ini a'malahum. Maka bacaan ini apa ini? Al-qabihatun. Al-qabihatu. Al-qabihata. Kan bagaimana ini gitu pula lah dia. Ini kan a'mala hum. Maka di sini maksudnya al-qabihata. Al-qabihata ini jelek, qabih menjijikkan, jelek. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang jelek itu diperindah oleh setan. Jadi sehingga umat-umat berganti generasi menganggap itu bagus. Itu hebatnya. Memang tugasnya kan menggoda-goda. Lalu karena sudah dizayyannya, diperhiasnya, amalan itu yang qabi itu kelihatan baik, maka ini fa, maka kembali. Ini coba terka, ra'au. Bentuk apa ini ra'au? Aslinya ra'a bentuk satu ini. Tapi ini sudah bentuk banyak. Apa ini? Fi'il? Madi. Ya. Jadi ra'a, ra'au. Di belakang ada menempel berfungsi sebagai apa? Kepunyaan.
Tapi fi'il. Oh, fi'il maf'ul. Ya, maf'ul kan berfungsi sebagai apa? Kalau kecuali ini kepunyaan, ini kan kata benda. Kalau dia kata kerja tetap maf'ul. Nah, baliknya ke ro'a ini kan fa, maka ro'a arti melihat. Kalau ra'au mereka melihat, maka melihat mereka manusia umat-umat tadi hatu Hasanat. yang qabih, kan bentuk makna sini atau amal-amalan itu. Hasanatan. Ya, dilihatnya lah kejelekan itu menjadi hasanatan. Hasanatan lawan dari qabih. Maka dilihatnya itu baik, disebutkannya, oh ini kan bagus ini. Lihatlah, tapi itu aja syaratnya. Coba perhatikan pekerjaan-pekerjaan atau yang diciptakan oleh manusia di muka bumi ini. Kalau di dalam-dalamnya sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya tapi lebih besar mudaratnya. Tapi karena sepakat orang ini kan bagus katanya. Itu hebatnya setan. Ya, jadi hasanatan. Maka dilihatnya itu maksud zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Maksudnya al-qabihata fara'auha hasanatan. Karena mereka sudah melihat pekerjaan itu baik, padahal dia buruk. Kazaba di atas dulu kaziba ya. Boleh Kazibu. kazaba, boleh bertasib, boleh kaziba. Jadi kalau kaziba, kazibu. Kalau kazaba itu kan 4 huruf, tapi sama boleh. Kazibu. Maka mendustakan mereka ini fi'il madi. Kazibur rasul. Rasul. Ya, rasulah. Rasulah ini kan kenapa rasulah dibuat? Karena objek maf'ul. Iya, maf'ul. Ini maf'ul juga, tapi karena berdiri sendiri, maksudnya enggak Ada alif lam. Ya, enggak ditentukan rasulnya. Kalau di sini ar-rasulah berarti tertentu rasul, setiap yang datang pada umat itu mereka dustakanlah. Jadi itu makanya ar-rasulah maf'ul juga. Maka mendustakan mereka rasul. Jadi apa yang kata rasul itu misalnya sembahlah Allah, jangan begini, enggak percaya orang itu. Karena pandainya setan menggoda bahwa pekerjaan yang sudah mereka buat itu yang paling bagus. Kalau dulu misalnya Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, sembahlah Allah ayah, jangan patung ini, kamu pandai aja. Ini kan sudah kita dapati dari leluhur kita, katanya. Gitu aja. Jadi tidak cerdas lagi. Itu maksud daripada al-qabih fara'auha hasanatan fakazibu ar-rusula. Akibatnya ayat berikut ini lagi, fahuwa wali. Waliyahum. Ini kan pokok kalimat lagi. Fahuwa, maka dianya setan, waliyuhum. Ya, waliyuhum yauma. Maka dianya setan menjadi wali mereka. Wali artinya pengendali mereka. Al-yauma, pada waktu itu. Pada waktu maksudnya setelah di neraka. Baru keluar di sini. Maksudnya, ini dia. Syaitanu. Ini muftada balik. Berarti mengulang dari sini. Syaitanu mutawali. Aslinya mutawaliu. Tapi mutawali saja. Ini isim fa'il ini. Isim fa'il dari tawala. Jadi mutawali. Mutawaliu. Jadi maka syaitanlah yang mengendalikan. Ini apa bacanya? Umuri, umura, umuru. Umuri. Kan mudhafun ilaih. Berarti mutawali umuri. Ini sandarkan lagi. Mutawali itu kan fa'il. Enggak fa'il, khabar dari ini lagi. Ini kan muftadanya. Mutawali khabar. Ya, aslinya kan karena pakai ya di sini mutawaliu. Umuri bentuk jamak taksir dari amrun. Amrun, amrani, umur. Itu jamak taksir. Jadi garis bawah karena ini menerangkan. Iya, menerangkan mutawali.
Mutawali ini sebenarnya dia baris depan, tapi cukup begini mutawali. Sedangkan umuri dia menerangkan mutawali mutawali. Umuri ini disandarkan pula kepunyaan pada him. Jadi itu makanya pasyaitanu mutawali umurihim. Terus apalagi di sini Kok jadi him, Pak? Kok him? Ya tentu him dipakai, enggak hum. Menurut keadaan lain, enggak mungkin mutawali umurihum, enggak mungkin umurihim. Itu kondisi yang membuat. Kalau ini, inilah hum. Kalau ini akmalahum, hum. Tapi kalau nanti sini, ini masih waliyuhum baris depan. Tapi kalau alaihim kan alaihim, enggak alaihum lagi ya. Jadi pasyaitanu mutawali umurihim. Maka syaitan yang mengendalikan urusan mereka. Jadi apapun kegiatannya setan yang jadi bosnya. Di mana? Fit dunya. Jar majrur ya. Semasa hidup di dunia. Terus ini apa lagi? Bi'ikhwan. Him. Kan ada bi ini huruf jar. Karena rayu bujuk, karena bujukan-bujukan atau tipuan-tipuan mereka. Kalau gayun satu tipu, kalau ighwa banyak tipu. Jadi di dunia dengan disebabkan banyak tipu muslihat mereka, tipu muslihat mereka. Selain daripada tipu muslihat, wa qarinihim. Ada bi juga berarti di hadapan, dan teman akrab karenah, karin, si karin nih ya. Ya bi ikhwanihim wa qarinihim. Jadi karena berteman lekat, berdekat karinah mendekat. Karena sudah pandai si setan memperindah pekerjaan yang jelek itu jadi baik. Jadi wa qarinihim. Baru di sini di mana mereka itu sama-sama ini al-yaum finnari di neraka. Kalau di surat Ibrahim nanti itu dikatakannya itu. Setan pun mengatakanlah, iblis apa katanya? Apa kata Allah dulu benar? Katanya, aku hanya menggoda-goda saja. Kamu mau pula katanya. Sekarang ratapilah masing-masing diri. Saya pun meratapi diri saya, ke Anda pun begitu katanya. Sudah dibocorkan soal itu, makanya siapa yang tertipu oleh setan sebenarnya karena nggak rajin membaca isi Al-Quran. Ya. Ini sudah diungkapkan. Terus apa lagi? Ini ayat juga ini. Dalam kurung ya. Lahum walahum ya. Ya. Apa itu walahum? Dan bagi mereka, maksudnya bagi mereka umat-umat yang ditertipu oleh setan itu, fil akhirati, nanti di akhirat apa? Azabin alim. Kenapa azabin? Ini yang terbalik. Ini sebenarnya kedua-duanya ini menjadi mubtada, menjadi pokok kalimat. Azabun, cuma ini sifatnya, naatnya ini. Jadi naat man'ut sebenarnya menjadi pokok kalimat, cuma karena nggak memenuhi syarat, diletakkan dia di belakang menjadi mubtada muakhar namanya, mubtada yang dibelakangkan pokok kalimat. Sedangkan ini khabar. Jadi sebenarnya aslinya wa azabun alimun lahum. Gitu. Tapi di ayat tidak begitu. Akibat mereka sudah berkarinah dengan setan, sudah diiming-iminginya, maka dikhususkan bagi mereka itu di akhirat nanti azab yang pedih. Maksudnya di sini lagi huwa azab, coba kasih baris ini. Huwa azabun naru. Masih kena. Nari. Dia mengantuk. Iya, nari. Kenapa nari dibuat? Karena dia menerangkan azab. Iya, azabu. Tapi yang di sini kenapa azabu dibuat pula? Karena dia khabar. Iya, khabar. Dari huwa. Itu. Jadi huwa azabun nari. Maksud azabun alim itu dialah azab neraka. Itulah ayat 63 ini yang diterangkan, ditafsir oleh
rahimahullah, yaitu Nawawi Al-Bantani. Ya. Makanya enak membaca kalau sudah mengerti Arab. Lama-lama kalau sudah sering kita ulang-ulang, baru berpengaruh dalam diri. Tapi kalau sekadar berlomba supaya cepat tamat, sekian pahala, ya jadilah daripada enggak. Sampai di sini mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memahami dari ayat-ayat ini. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa, na'am, na'am.